mendesak persaingan hidup, sehingga antara akal dan nafsu ini selalu berjuang. Nah, puasa ini adalah melatih untuk mengendalikan hawa nafsunya. Toh kalau manusia punya salah itu manusiawi, karena antara akal dan nafsu ini selalu berjuang. Kalau akal selalu untuk memperjuangkan yang baik, mengajak yang kebenaran, sedangkan nafsu mengajak hal-hal yang jahat, karena nafsu ini bisa disusupi oleh setan. Yang setan itu selalu alladzi yuwaswi sufi sudurinnas. Nafsu itu selalu dibisik-bisikin oleh setan, dan setan itu sudah berikrar kepada Allah, wahai Allah, aku makhluk yang dikutuk dan akan masuk dalam neraka, tetapi saya minta satu permintaan. Kata Allah, silahkan. Singkat cerita, setan itu pengen menggoda manusia mencari teman. Lewat apa? Ya lewat nafsu. Maka puasa itu sebagai media, sebagai pembelajaran untuk pengendalian hawa nafsu. Nah, yang pertama adalah nafsu kita ini ditekan supaya kita ini sabar dalam menghadapi dunia yang sangat unik. Oleh karena itu, puasa itu melatih diri kita ini menjadi sabar. Teorinya gampang, sabar, teori. Tapi pelaksanaan sabar luar biasa. Contoh, hari ini sudah jam 17:42. Tapi kan kita harus sabar, padahal makanan, minuman udah siap. Itu ada es campur udah siap. Tapi kan kita disuruh sabar karena belum waktunya. Nah, inilah hikmahnya. Kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu makannya. Ditunda. Kalau belum waktunya berbuka, walaupun kurang 1 menit, belum. Melatih diri kita ini sabar. Nah, diantaranya hikmah puasa yang pertama adalah melatih diri kita ini menjadi orang yang sabar. Puasa, sabar menghadapi rumah tangga, anaknya nangis, rewel, dan seterusnya. Kita harus sabar. Oleh karena itu, puasa ini melatih diri kita ini menjadi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Banyak contoh, ya. Banyak contoh para nabi, para rasul yang diuji dengan ujian yang berat. Nabi Ayub alaihissalam, misal, Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sabar. Sehingga pada suatu saat Nabi Ayub alaihissalam mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak, silakan anak-anak sekalian bisa lihat di YouTube atau di Google kisah para rasul, dan setiap rasul pasti diuji dengan berbagai macam cobaan, tetapi kita disuruh untuk sabar. Inilah konsep Islam. Konsep Islam itu adalah apabila kita ini mendapat musibah, kita harus sabar. Sabar menghadapi segala macam hal, persoalan yang ada di dunia. Sama aja, adik-adik yang sekolah ini harus sabar. Ini kelas 12. Kok suwimen tau ujiannya nggak rampung-rampung, harus sabar. Aku selak kerja misalnya, harus sabar. Nah, puasa ini adalah mendidik manusia ini menjadi orang yang sabar. Yang kedua, hikmah daripada puasa itu adalah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tujuan puasa adalah la'allakum
takut. Ini tujuan puasa. Nah, hikmah puasa adalah sebagai bukti bahwa kita ini taat kepada Allah. Menjadi orang yang taat kepada Allah ini luar biasa, susah. Karena di hati manusia itu ada akal, ada nafsu. Nah, nafsu ini ditumpangi dengan setan, iblis yang selalu menggoda. Kalau hawa nafsu ini menang, maka kita ini menjadi manusia yang tercela, manusia yang hina, lebih baik daripada hewan. Tapi kalau akal kita ini menang, bisa mengalahkan hawa nafsu, maka kita melebihi malaikat. Dan kita punya status la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Apa sih takwa? Takwa itu adalah mampu dan mau melaksanakan perintah Allah dimanapun berada. Dan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan susah, ya tetap kita beribadah. Dalam keadaan senang, tetap kita beribadah. Mendapat rezeki, bersyukur. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lisannya bersyukur. Tapi tidak hanya cukup alhamdulillah, tapi dituntut bersyukur itu melaksanakan perintah Allah. Dengan perbuatan apa? Ya termasuk puasa. Nah, puasa itu adalah salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Nah, hikmah puasa yang kedua itu tadi bentuk kita taat kepada Allah. Nah, menjadi orang yang taat kepada Allah ini ya luar biasa, perlu perjuangan. Perjuangannya ya di kalbun kita ini. Karena hati kita ini selalu dibisik-bisikin oleh setan. Karena setan itu promo. Gitu. Kalau sekarang di Shopee itu ada Shopee apa itu? COD ya. Nah, harganya dapat diskon 50%. Nah, setan juga promo di dalam hati kita ini. Akal juga promo. Ayo, barang siapa yang mau melaksanakan ibadah puasa, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Barang siapa yang puasa dengan iman dan ikhlas, kata Allah, maka pahalanya surga. Bahkan janji Allah, di dalam surga nanti ada namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu khusus untuk orang-orang yang ibadah puasa. Maka puasa itu adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa. Perlu perjuangan, menahan hawa nafsu, makan minum, dan yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Walaupun kurang 2 detik, kalau belum waktunya tetap kita harus sabar tadi. Oleh karena itu, saya ulangi, hikmah puasa yang kedua adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah puasa itu adalah melatih disiplin. Nah, disiplin itu bisa diterapkan di sekolah. Karena apa? Kalau maaf ini ya, orang Islam itu kan ada namanya sholat subuh. Begitu sholat subuh, otomatis kita sudah siap-siap. Ini nanti saya ada jam pertama. Berarti jam 7.15, bahkan jam 7 kita harus sampai di sekolah. Kita udah siap-siap. Udah diatur. Nah, puasa itu melatih diri kita ini menjadi orang yang disiplin dimanapun berada.